anak muda, karena kau berpendidikan. Nggak punya kehidupan dari rakyat. Sempat bikin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah, puluhan supporter Persikas Subang ditangkap namun akhirnya dipulangkan. Pasca longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, petugas berhasil mengevakuasi 14 orang tewas. Selamat malam pemirsa, polisi di Palembang mengamankan seorang ODGJ yang mengamuk dengan senjata tajam. ODGJ ini membuat resah karena mengancam sambil mengayunkan senjata tajam ke warga. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Anggota Polsek Sukarami Palembang membekuk seorang pria yang alami gangguan jiwa mengamuk sambil membawa senjata tajam. Petugas harus bergelut dengan ODGJ tersebut karena tidak mau melepaskan golok di tangannya. Dibantu warga, petugas akhirnya mengamankan pria ODGJ tersebut. Pria ODGJ ini membuat resah warga. Ia beberapa kali mengancam dan mengayunkan senjata tajamnya ke warga dan pengendara yang melintas. Polisi amankan pelaku di Jalan Sulaiman Amin, tepatnya di depan kantor Lurah Karya Baru, Kota Palembang. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarami merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Setelah diamankan, pihak kepolisian kemudian menyerahkan ODGJ tersebut ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke panti rehabilitasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan geng motor kian meresahkan dan terekam kamera pengawas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja masih diserang kawanan geng motor bersenjata busur panah. Inilah rekaman CCTV aksi penyerangan kawanan geng motor terhadap sejumlah remaja masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya kawanan geng motor ini datang dari arah utara menuju ke selatan. Saat berada di depan masjid, anggota geng motor serang remaja masjid dengan senjata tajam dan busur hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah remaja masjid yang tadinya berusaha menyelamatkan diri berbalik melakukan perlawanan ke geng motor. Saat itu berada di halaman masjid sambil mau kejar remaja masjid itu, mereka bawa busur semua itu. Iya, bawa busur. Ada barang bukti juga tuh yang patahan samurai. Oh gitu. Iya. Ada sekitar berapa motor? Oh banyak, ada kalau bilang jumlah motor lebih 20 motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski kawanan geng motor membawa senjata tajam hingga busur atau panah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kini kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Petugas gabungan merazia anak jalanan dan premanisme di wilayah kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 24 orang diamankan dan langsung dikirim ke Dinas Sosial untuk dibina. Menyisir sejumlah perempatan jalan dan jalur protokol yang ditenggarai rawan tindak kriminalitas jalanan, tim gabungan dari Satpol Sidoarjo bersama TNI Polri menangkap sejumlah orang yang diduga meresahkan warga. Tidak hanya kalangan dewasa yang diduga merupakan tokoh preman jalanan, dalam razia petugas juga menangkap dan mengamankan sejumlah anak jalanan dan pengemis jalanan. Kami melaksanakan penyisiran ya, mulai dari wilayah kota, kemudian utara, kemudian di barat, dan kami menjumpai ya pelanggar-pelanggar yang dimaksud ini ada kurang lebih tadi 24, termasuk ada anak kecil ya.
Harapan saya yang di anak-anak usia di bawah umur ini kita berikan pembinaan melalui P3AKB, ya, kemudian juga dari Liponsos. Ya. Nah, artinya pembinaan ini ya, merupakan juga efek jerah ya, yang pada anak-anak pelanggar ini ya, untuk tidak mengamen, ya, kemudian kumpul-kumpul di salah satu gangster ini kita antisipasi. Sehingga harapan kami ya masyarakat Sidoarjo ini bisa lebih kondusif lagi dalam antisipasi Kamtibmas maupun gangguan tikungannya. Wanita dan anak jalanan ini diduga merupakan korban tindak pidana penjualan orang yang ditugasi di sejumlah tempat untuk mengemis kepada pemakai jalan yang melintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kawanan pencuri spesialis rumah kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan. Dan kali ini pelaku tak merusak pintu, melainkan menjebol tembok. Astagfirullah, kemalingan lagi ini dijebol rumah orang. Makanya dicicil. Dinding rumah warga di perumahan Villa Kencana Cikarang, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol usai dibobol kawanan pencuri. Pelaku berhasil menggondol sejumlah peralatan elektronik dengan memanfaatkan waktu sepi saat pemilik rumah pergi bekerja. Korban baru mengetahui menjadi korban pencurian rumah kosong saat pulang dari bekerja. Ia pun mengaku kaget saat mengetahui dinding rumahnya telah berlubang besar dan seluruh isi rumahnya acak-acakan. Tembok dibolong. Dibolong, dilubangin. Mungkin udah tahu itu rumah nggak ada orangnya, berangkat pagi, pulang malam gitu. Kondisi lingkungan yang sepi dan banyak rumah dalam kondisi kosong dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi pencurian. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan kasusnya ditangani oleh Polsek Sukatani serta Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru kasus kecelakaan mobil BMW dengan pemotor hingga menyebabkan mahasiswa Fakultas Hukum UGM tewas. Polisi menangkap 3 terduga pelaku dan dalang pengganti plat mobil. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan antara mobil BMW dengan pemotor di Jalan Pelagan Sleman, Jawa Tengah yang merenggut nyawa Argo Eriko Avandi, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Polisi tangkap seorang pelaku berinisial IV yang terpantau kamera CCTV Mapolsek Ngaglik telah mengganti plat nomor mobil BMW dari F1206 menjadi B1442NAC. Mobil mewah yang sebelumnya dikemudikan tersangka Cristiano Tarigan telah dijadikan barang bukti kasus kecelakaan. Sebelum mengganti plat nomor mobil BMW, IV sempat meminta izin mengambil barang di dalam mobil mewah itu. Namun tanpa sepengetahuan petugas, pelaku datang lagi dan mengganti plat nomor mobil BMW. Selain menangkap dan menginterogasi pelaku IV, pihaknya juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Orang itu datang lagi ke situ, ya, kemudian mengganti plat nomor. Ya, di CCTV ada. Mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B. Yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Sebelumnya beredar di media sosial BMW yang terlibat kecelakaan di Jalan Palagan menggunakan plat nomor F1206. Namun saat diamankan di Mapolsek Ngaglik berganti plat nomor menjadi B1442NAC. Dari Sleman, Yogyakarta, Herut Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi memastikan Cristiano Tarigan, pengemudi sedan maut menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Avandi hingga tewas. Pelaku yang mengganti plat nomor asli sebelum mobil itu disita, kini diperiksa polisi guna proses hukum selanjutnya. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Cristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini berplat nomor F1206.
Namun saat diamankan polisi terungkap nomor polisi ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan yaitu di Polsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di sini tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota. Ya. Ya, tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua. Orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Cristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Ariko Avandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga adalah mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini, pelaku masih ditahan di Polres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Terpergok saat beraksi di parkiran pusat elektronik kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, seorang pencuri babak belur dihakimi warga. Proses evakuasi oleh petugas kepolisian berlangsung dramatis karena banyak warga yang mengepung pelaku. Dua petugas kepolisian berusaha mengevakuasi seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor dari kerumunan warga di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Jumat malam. Meski demikian, warga yang emosi dan kesal sempat berusaha menghakimi pelaku yang nekat curi motor pengunjung pusat elektronik Harko di Pasar Baru hingga membuat petugas kewalahan. Saat melakukan aksinya, pelaku yang menuntun motor curian terpergok oleh korbannya hingga si pelaku melarikan diri dan diteriaki maling. Pasar Baru di Gedung Harko, nah dia ngedorong motor, yang punyanya datang, diteriakin, motor diambil sama yang punyanya, dia lari. Terus diugat gitu? Iya, dikejar lah, diteriakin mati. Nah di sini. Upaya evakuasi terhadap pelaku pencurian pun akhirnya berhasil dilakukan petugas, meski pelaku sempat terkena amukan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terlibat peredaran narkoba, paman dan keponakannya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ditangkap polisi. Saat penangkapan, keluarga menangis histeris. Bukannya membimbing keponakannya, seorang paman di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat justru membawa keponakannya berbisnis narkoba. Hal ini diketahui polisi setelah melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Ini banyak nih lah. Saat dilakukan penangkapan, di rumah orang tua ditemukan 21 paket kecil sabu yang disimpan di saku celananya. Selain itu, petugas temukan 1 paket sabu besar di kotak kamar. Keluarga yang menyaksikan penangkapan paman dan keponakannya ini menangis histeris. Pada saat melakukan penangkapan, didapatlah narkoba yang sabu di saku celana pelaku ini sebanyak 21 paket kecil di saku celananya dan 1 paket ukuran sedang di dalam sebuah kotak. Atas perbuatannya, kedua pelaku yang merupakan ponakan dan paman terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil menemukan 14 orang yang tertimbun longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. iNews Malam akan segera kembali.